Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Krisantus Emmanuel Nurak CMF atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Ito. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Ito dan Anda semua dari awal sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Ito yang sudah hadir untuk Anda semua hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, apalagi kita baru memasuki tahun baru, tahun 2023. Semoga Tuhan senantiasa menyertai seluruh perjalanan kita di tahun ini. Amin Romo, puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Ito. Saudara-saudari terkasih sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, marilah kita siapkan hati kita untuk memulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala hal baik yang telah Engkau mulai dalam diri kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas sakramen pembaptisan yang telah Engkau anugerahkan dalam gereja dan kami terima. Kami bersyukur karena dengan itu kami dimasukkan menjadi anggota gereja dan menjadi putra-putrimu. Kami mohon Tuhan sudi kiranya Engkau menyempurnakan rahmat yang telah ada di dalam diri kami ini dalam perjalanan hidup kami ke depan. Sertailah tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada kami semua. Berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami masing-masing, agar segala sesuatu yang kami kerjakan di dunia ini menjadi pujian bagi nama-Mu. Kami puji Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan. Antifon pembuka untuk hari ini adalah: setelah Yesus dibaptis, terbukalah langit, dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Serta terdengarlah suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku Tuhanmu. Aku telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada umat-Nya damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguruh di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada umat-Nya damai sejahtera. Allah yang mulia mengguntur, dan hutan-hutan menjadi gundul. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada umat-Nya damai sejahtera. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 10, ayat 34 sampai 38. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 3 ayat 13 sampai 17 yang akan disampaikan oleh Romo Ito untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya, kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik dan terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Ito untuk kita semua. Silakan Romo. Baik, Bu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang baik. Hari ini Gereja sejagat merayakan pesta pembaptisan Tuhan, ya. Tentu saja kita semua sudah tahu ya, setiap tahun kita merayakan. Tapi mari kita maknain, mari kita lihat ada apa di sana. Ada misteri iman apa yang terjadi di sana, ya. Kalau kita membaca atau mendengarkan kisah-kisah tentang pembaptisan, kisah pembaptisan Yesus ini termasuk salah satu pilihan sikap Yesus yang paling krusial, ya. Karena sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil, ya, Yohanes pun kaget. John itu kaget, Yohanes Pembaptis kaget. Kenapa kamu datang kepadaku? Bukankah seharusnya akulah yang engkau baptis, ya? Nah, jawaban Yesus itu menarik, ya. Dia bilang, biarkanlah supaya kehendak Allah terjadi. Jadi Yesus ini hari ini yang kita dengar dalam bacaan ini mau dibaptis, ya. Pertama-tama bukan karena memang dia mau terima baptisan, karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, ya. Sedangkan Yesus sendiri tidak berdosa karena dia anak Allah. Tapi Yesus mau datang, ya. Mau datang untuk dibaptis sebagaimana orang-orang pada umumnya, ya. Dan yang menarik adalah bahwa ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, ya, dalam rupa merpati, langit terbelah, terbuka, ya. Dan pada saat yang sama juga terdengar suara Allah, ya. Jadi semacam pada saat pembaptisan Yesus ada satu pewartaan, ya, yang secara tidak langsung terjadi pada saat itu. Karena pada saat pembaptisan itu ada 3 pribadi Allah itu muncul, ya, tampak, yaitu Allah Putra, Yesus sendiri, Allah Roh Kudus yang hadir ketika langit terbuka dalam rupa burung merpati, dan Allah Bapa sendiri hadir pada saat itu dalam bentuk suara. Ya. Jadi sebenarnya pada saat pembaptisan Yesus itu ada terjadi pewartaan secara publik. Allah mewartakan kepada semua orang yang ada pada saat itu, yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus ini yang saat ini dibaptis oleh Yohanes adalah anak Allah. Ya. Dia yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada saat yang sama semua orang menjadi tahu, oh ternyata Yesus ini tidak hanya sekadar sepupu dari Yohanes Pembaptis, tetapi dia adalah anak Allah, anak Tuhan. Ya. Itu bagi saya salah satu poin yang sangat menarik. Maka kita semua orang Katolik yang dibaptis, ketika kita dibaptis, pada saat yang sama sebenarnya kita masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Ya, karena saat kita dibaptis sebagaimana tadi Yesus itu, yang hadir adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya. Jadi makanya pembaptisan dalam Gereja Katolik itu menjadi sakramen pembuka, ya, gerbang untuk kita masuk ke sakramen-sakramen yang lain, karena disitulah ketika kita dibaptis, 3 pribadi Allah itu masuk di dalam diri kita, dan kita bersekutu dengan mereka. Itu hal yang bagi saya menjadi sangat luar biasa ketika kita menerima pembaptisan. Tapi ya, lalu kita tidak boleh samakan, ya. Oh kalau begitu pembaptisan saya dengan pembaptisan Yesus sama dong? Oh enggak dong. Berbeda karena Yesus itu tidak berdosa,
ya. Sedangkan kita berdosa, ya. Kita punya dosa asal, yang kedua Yesus itu anak Allah, dan dari sononya dia anak Allah. Sedangkan kita ini kan ciptaan, ya, ciptaan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu yang membedakan. Jadi ketika kita dibaptis, pertama penghapusan terhadap dosa-dosa kita, dan yang kedua dengan kita dibersihkan, maka kita pantas bersatu dengan Allah Tritunggal. Ya, itu mungkin gambaran umum yang bisa kita petik dari pesta hari ini, pesta pembaptisan Tuhan ini, ya, Bu Marita. Terima kasih, Romo. Romo, apakah sebenarnya makna dari pesta pembaptisan Tuhan untuk umat Katolik khususnya, Romo? Oke, bagi kita umat Katolik tentu saja pesta hari ini itu sangat penting karena mengingatkan kita, pertama mengingatkan kita akan pembaptisan kita masing-masing, ya, bahwa kita ini sudah dibaptis dan kita benar-benar menjadi anak Allah, mengambil bagian dalam keputraan Yesus, ya. Jadi tidak main-main, ya. Kita tidak baptisan kita itu bukan hanya sekedar ritual biasa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita dibaptis, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu hadir, ya. Maka kita pun harus seperti Yesus. Ketika Yesus dibaptis, dia memulai karya publiknya, dia mulai berkarya. Jadi ini pembaptisan Yesus ini, kira-kira dia sebelum dia mulai karya-karya publiknya, ya, dia dibaptis dulu secara publik, orang semua tahu dia bahwa dia anak Allah untuk pelayanan dan penyelamatan. Ya. Maka tentu saja maknanya untuk kita orang Katolik yang dibaptis jelas, ya, kita harus meneladani Yesus, meniru Yesus, terutama dalam pelayanan kita. Ketika kita dibaptis, kita mengambil 3 tugas Yesus, menjadi imam, nabi, dan raja. 3-tiganya itu sebenarnya berpuncak pada namanya pelayanan, melayani. Tidak ada yang lain, ya. Tidak untuk kekuasaan, dengan dibaptis Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, masuk di dalam diri saya menjadi Superman. Tidak ada. Ketika kita dibaptis, satu hal yang paling penting adalah pelayanan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menyelamatkan banyak orang, kita juga menyelamatkan diri kita sendiri, ya. Jadi ingat baik-baik pembaptisan kita itu, ya, bahwa kita sudah menyatu dengan Allah, maka seluruh diri kita harus kita usahakan agar suci dan murni, agar pantas dan layak untuk Tuhan, ya. Dan ya, dengan demikian pelayanan kita pun menjadi sebuah pujian bagi Allah sendiri. Oke, Bu Marita, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Romo. Romo, ketika Yesus dibaptis, langit terbuka dan burung merpati turun di atas kepala Yesus. Itu maknanya apa, Romo? Apa artinya, mengapa langit terbuka dan burung turun ke atas Yesus, Romo? Oke, maknanya apa langit terbuka, ya? Ini yang kita namakan misteri, ya. Ya. Itu semua di luar kehendak kita. Kenapa langit terbuka? Tapi satu hal yang pasti bahwa kemahakuasaan Tuhan itu, ya, melampaui semesta ini. Semesta ini pun tunduk pada Tuhan. Langit terbuka. Ya. Bagi saya merefleksikan langit yang terbuka itu soal tunduknya alam semesta ini pada kuasa Allah. Ya. Ketika Allah mau berbuat sesuatu, tidak ada satu hal pun yang menghalang-halangi. Langit terbuka, ya, menunjukkan bahwa segala sesuatu melihat, menyaksikan, ya, pewartaan tentang Putra Allah yang dikasihi oleh Allah sendiri. Ya. Jadi poinnya tentu saja bagi saya sangat sederhana, ya, bahwa pembaptisan yang diterima oleh Yesus sebagai anak Allah, ya, itu menjadi sebuah pewartaan untuk seluruh dunia, untuk semesta ini. Tidak ada ketertutupan, ya. Maka pesannya untuk kita ketika kita dibaptis, kita tidak boleh menyembunyikan diri, ya. Karena ketika kita dibaptis, segala sesuatu terbuka, ya. Maka tidak boleh takut. Orang yang sudah dibaptis tidak ada takut, ya. Langit saja terbuka, apalagi segala hal yang kecil-kecil, ya.
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih Romo. Romo, apa makna bacaan kedua pada hari ini untuk kita semua, Romo? Oke, kalau bacaan kedua itu berbicara tentang bagaimana Yesus, ya, sebagai contoh teladan dalam hal berbuat baik. Ya. Kalau satu kata kalimat yang paling pokok yang saya refleksikan, ya, dari bacaan kedua adalah Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Kita semua yang dibaptis juga sebenarnya dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kemanapun kita pergi, kita harus menebarkan benih-benih kebaikan. Ya, karena ketika kita dewasa, sekali lagi seperti tadi, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan ketiga pribadi Allah ini, ya, satu saja pekerjaan mereka, menyelamatkan atau berbuat baik atau berbuat kasih kepada banyak orang. Dan memang jelas tadi di dalam bacaan kedua itu katakan bahwa Allah itu tidak pilih kasih. Selama orang melakukan yang benar, yang melakukan yang baik, ya, Allah tidak akan pilih kasih. Allah akan menyelamatkan semua itu. Tapi pertanyaannya, berarti bagaimana ya dengan yang lain, teman-teman yang tidak mengenal Yesus, ya, tidak mengenal itu? Apakah mereka berbuat benar saja sudah bisa diselamatkan? Ya, dalam teks kitab suci kita tahu persis siapa itu Yesus. Dia mengatakan, aku adalah kebenaran. Ya. Melaksanakan kebenaran, dengan lain kata, untuk konteks kita Katolik, adalah mengikuti Kristus. Melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Kristus, mencintai apa yang dicintai oleh Kristus, dan tentu saja tinggal bersama Kristus. Ya. Dalam konteks kita. Dan juga dalam bacaan kedua tadi tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu juga kita tidak usah berpikir soal Tuhan itu menyeramkan dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan itu sebenarnya lebih pada satu istilah bahasa Inggris itu holy fear, ketakutan yang kudus. Ya, ketakutan yang kudus itu dalam artian kalau misalnya saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, pada saat itulah saya takut. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu maha baik, maha kasih. Ketika saya menjauh dari itu, berarti saya menjauh dari kasih dan kebaikan. Dan saat itulah kita takut. Ya. Maka dengan lain kata, sebenarnya Tuhan tidak pernah menghukum kita di dalam hidup ini. Ya. Tuhan hanya menunjukkan, ini loh yang harus kamu lakukan. Kamu harus berbuat baik, kamu harus mentaati perintah ini. Ya. Dan konsekuensinya apa? Setiap orang yang tidak mentaati perintah itu atau menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, berarti dia tidak mendapatkan rahmat dan berkat. Karena ketika Tuhan meminta untuk lakukan ini, lakukan itu, di situ ada berkat. Tapi ketika kita tidak melakukannya, berarti kita menolak berkat. Dengan demikian, kemudian kita merasa, wah saya begini, saya menderita, dan lain sebagainya. Itu bukan karena Tuhan menghukum kita, tapi karena kita sendiri tidak mau, ya, berada seirama, seritme dengan apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Ya, itu Bu Merita yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Romo. Romo, apakah syarat seorang yang mau dibaptis secara Katolik, Romo? Ya, biasanya kan kita kenal ada namanya juga baptisan dewasa, ada baptisan bayi, ya. Kalau baptisan bayi ya paling tidak orang tuanya harus Katolik atau paling tidak keluarga besarnya Katolik lah ya. Jangan sampai kita comot anak orang di jalan, ya sini saya baptis kamu. Enggak. Paling tidak ada keluarga ya, kalau untuk baptisan bayi ya, yang mau. Tidak ada pemaksaan, yang mau untuk dibaptis ya. Karena apa? Karena ketika baptisan bayi berarti orang tuanya yang menjadi pembimbing atau pendamping rohaninya, menjadi ya yang memastikan bahwa anak yang menerima sakramen baptisan ini akan bertumbuh dalam iman akan Kristus, akan gereja Katolik yang satu kudus, ya. Itu untuk baptisan bayi. Paling tidak orang yang meminta supaya bayi itu dibaptis Katolik,
ya. Karena misalnya kalau yang minta itu Muslim misalnya, ya nggak bisa karena bayi itu kan belum ini, dia tidak bisa menentukan bahwa nanti besar saya mau jadi Katolik, ya kan? Tapi kalau misalnya orang tuanya, kita pastikan bisa karena orang tuanya bisa menjamin bahwa dia akan bertumbuh menjadi orang Katolik yang baik. Sedangkan baptisan dewasa, ya berarti harus kesiapsediaan orang itu. Artinya dia sudah tahu Katolik itu apa, ketika dibaptis itu seperti apa. Jadi dia sudah tahu persis itu. Kalau baptisan dewasa ya, dia sudah bisa menggunakan akal budinya dengan baik dan tentu saja tetap bantuan pertolongan ya Bapak rohani dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri secara pribadi sadar bahwa dia pengen jadi orang Katolik. Ya syaratnya itu saja, kemauan, keinginan, ya, hati yang terbuka untuk menjadi Katolik. Tidak ada pemaksaan, ya. Itu poin paling penting, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah permenungan di bagian pertama oleh Romo Ito untuk kita semua. Mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ito. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini, Pesta Pembaptisan Tuhan. Dan masih ada bersama Anda Romo Krisantus Immanuel Nurak CMF atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Ito. Saya Benarit Marita akan mendampingi Romo Ito sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau memberikan usul, saran, atau bertanya, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 08180251334438. Baiklah, kita kembali ke Romo Ito untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Baik, Bu Marita. Mungkin kita perlu bahas bacaan pertama ya. Dari tadi kita belum membahas tentang bacaan pertama dari teks Nabi Yesaya. Teks 42 itu banyak ahli dan semua orang sudah tahu bahwa pasal 42 itu masuk dalam bagian Deutero Yesaya atau Yesaya kedua, dan itu penulisnya kita tidak tahu siapa, ya. Tapi yang menarik dalam Deutero Yesaya ini adalah seruan tentang pengharapan, ya. Sebenarnya teks Yesaya 42 itu berbicara tentang hamba Yahweh yang datang memberikan harapan bahwa bangsa Israel yang mengalami penderitaan selama ini ya akan diselamatkan, ya. Mereka yang seperti buluh ya yang jatuh terkulai ya tidak akan dipatahkan, seperti sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Itu mau menunjukkan bahwa ada harapan, ya. Sekalipun mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Sekarang Tuhan datang, hamba Tuhan itu datang untuk menyelamatkan mereka, untuk menolong mereka. Ya, memang teks 42 itu berkisah tentang itu, harapan itu, karena bangsa Israel hampir saja mau dibebaskan saat-saat terakhir. Jadi mau menunjukkan bahwa kalian jangan putus asa, kalian tetap semangat, ya. Di ujung setiap penderitaan itu ada Tuhan. Tuhan masih ada di pihak kalian. Sekarang kalian sabar, saatnya sudah hampir tiba, ya. Sekalipun penderitaan yang kalian alami seperti buluh yang hampir putus, seperti sumbu yang menyalanya pudar, tapi percayalah semua itu tidak akan menjadi padam atau putus, ya. Karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang siap untuk menolong. Dan hamba Yahweh itu memang
dipanggil untuk menyelamatkan. Dalam teks tadi memang itu kan dikatakan, aku telah memanggil engkau untuk tugas penyelamatan. Dan untuk tugas penyelamatan ini, Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Ya, hamba itu diurapi dengan Roh Kudus. Dan itu ditangkap oleh penginjil Matius. Ya, hamba Yahweh itu adalah Yesus. Ya, karena hampir sama seperti dalam teks Injil Matius yang bacaan yang tadi kita sudah bahas itu, bahwa Roh Kudus juga turun atas Yesus ketika dia dibaptis. Ya, jadi dari sini kita melihat bahwa Allah ya sungguh-sungguh bekerja, ya. Allah sungguh-sungguh berkorban ya untuk tugas penyelamatan ini. Ya. Dia mengirim ya orang untuk tugas ini, tidak lain dan tidak bukan adalah putranya sendiri. Ya. Dia yang dikasihi, dia yang paling dia sayang. Ya. Jadi sekali lagi ini bisa dihubungkan dengan pembaptisan kita. Ya. Bahwa ketika kita dibaptis, kita dicurahi Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya, kita bersekutu dengan Allah Tritunggal ini, dan jelas sekali tugas kita memberikan harapan kepada orang-orang yang hampir putus harapannya. Memastikan kepada saudara-saudara kita di luar yang mengalami penderitaan bahwa kalian tidak akan menderita selamanya. Kalian tidak sendirian. Ada saya, ya, sebagai saudara seiman yang siap untuk menolong, siap untuk membantu. Sebagaimana hamba Yahweh, ya, yang memang dipanggil, dicurahi Roh Kudus untuk tugas penyelamatan. Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki harapan. Untuk memastikan bahwa setiap orang berhak untuk bersukacita dalam hidup mereka. Ya. Itu poin yang mungkin bisa kita petik dari bacaan pertama ya dari Nabi Yesaya ini ya tentang harapan. Jangan putus asa ya. Kita semua pasti akan ditolong oleh Yesus ya. Maka Yesus kalau diutus untuk menolong ya, kita yang hampir putus harapan, maka kita harus sadar ya kalau kita memiliki masalah, memiliki persoalan dalam hidup, jangan sungkan-sungkan untuk datang memohon kepada Yesus. Yesus tolong, Yesus bantu. Ya, karena saya dalam masalah ini dan lain sebagainya. Karena memang itulah hamba Yahweh. Yesus datang untuk menolong, menjamin kita, menjamin keselamatan kita. Maka kalau kita sudah tahu, kalau kita diam-diam saja, ketika ada masalah dan lainnya, diam saja seakan-akan tiba-tiba saja masalah itu selesai dengan sendiri. Nah, ini tentu menjadi sebuah peringatan untuk kita, untuk jangan sungkan-sungkan datang memohon kepada Kristus. Kristus pasti akan menolong kita. Itu. Berarti pengharapan itu juga untuk kita semua sebagai umat manusia saat ini ya Romo? Ya, tentu saja Yesus itu menjadi harapan kita semua, itu level yang pertama. Pada level yang kedua, setiap kita itu juga harus menjadi harapan ya orang lain ya. Maksudnya adalah kehadiran kita memberi harapan kepada orang lain. Karena kita juga menerima roh yang sama. Ya. Jadi pertama, Yesus itu memberikan kita harapan bahwa kita semua yang percaya kepadanya, yang bekerja seperti Dia, yang berkeliling sambil berbuat baik, diberikan harapan, diberikan jaminan bahwa kita semua pasti akan hidup bersama dengan Dia. Tetapi kita juga harus seperti Dia karena ya kita itu gambaran. Ya. Sebagai pengikut Kristus kita harus mengikuti seluruh cara hidup Yesus, termasuk menjadi harapan bagi orang lain. Ya, itu poin yang mungkin bisa ya kita petik, kita bawa pulang bahwa hidup kita ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita ini luar biasa. Ya, mungkin senyuman kita bisa memberi harapan yang luar biasa untuk orang lain yang saat ini kita tidak tahu. Mungkin senyumnya orang itu dari wajahnya mungkin kelihatan biasa, tapi hatinya lagi berantakan. Tapi ketika melihat senyum kita, mereka mendapatkan harapan baru. Ya, itu. Maka jadilah diri kita baik.
ya, atau memposisikan diri kita ya kemanapun ada benih kebaikan yang kita sebarkan, sehingga orang lain yang melihat itu atau bertemu dengan kita memiliki harapan. Ya, itu. Terima kasih Romo, bahwa kita semua mempunyai harapan dan juga kita dapat memberikan harapan kepada sesama betul sekali. Ya Romo. Romo, bagaimana caranya kita dapat terus menghidupi janji yang kita ucapkan saat pembaptisan, Romo? Yang jelas yang pertama, untuk menghidupi janji-janji itu kita pertama harus dekat dengan Tuhan. Ya, pertama dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Ketika sudah dekat dengan Tuhan, maka kita akan kalau sudah dekat dengan Tuhan itu hati kita seakan diposisikan untuk paling tidak seirama dengan Allah. Ya, mulai dari dalam hal ini ya pembaptisan ya mengambil bagian dalam Tritugas Kristus itu menjadi imam, nabi dan raja itu. Ketika kita sudah mendekatkan diri dengan Tuhan, maka seluruh energi kita tanpa kita sadar, seluruh hidup kita sebenarnya sudah memerankan tiga tugas Kristus itu, menjadi imam, nabi, dan raja. Itu langkah pertama. Orang harus mendekatkan diri dengan Tuhan senantiasa. Ya, ketika dia mendekatkan diri dengan Tuhan, maka dia akan berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, yang kedua, teks kitab suci ada di kita. Kita juga harus banyak membaca teks kitab suci, ya, supaya kita tahu, ya, kita bisa merefleksikan apa yang telah Tuhan perbuat, ya, karena itu yang menginspirasi kita untuk juga tetap menjaga martabat baptisan yang telah kita terima, bahwa kita dibaptis untuk satu tugas yang luar biasa, sama seperti Tuhan, ya, dan tugas-tugas dari pembaptisan yang kita terima itu, berkat yang kita terima dari pembaptisan itu, ujung-ujungnya adalah untuk menyelamatkan kita. Ya, maka dengan berpikir bahwa baptisan yang kita terima untuk keselamatan, untuk masa depan, untuk investasi kehidupan kita setelah di dunia ini, maka dengan sendirinya kita akan terarah ya pada komitmen kita untuk menjaga martabat baptisan yang sudah kita terima itu. Ya, jadi langkah-langkahnya sebenarnya sederhana saja, ya. Mendekatkan diri Tuhan, membaca kitab suci, merenungkan dan menyadari bahwa segala tugas, ya, pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu untuk menyelamatkan kita, dan mari kita bantu Yesus untuk itu memperoleh keselamatan itu, ya. Dan kita semua tahu kalau kita mau diselamatkan, kita juga pasti akan berjuang, ya. Biasanya kayak gitu. Orang siapapun itu, kalau mau ditolong dia sendiri pasti berjuang, ya. Dengan demikian kita juga seperti itu. Baptisan itu untuk keselamatan, maka kita harus menolong Yesus. Kita harus berjuang juga untuk memperoleh keselamatan yang sama, ya. Itu yang bisa saya ilustrasikan seperti itu. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Krisantus Emmanuel Nurakhya MF dan saya Benarit Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup oleh Romo Ito dan berkat Tuhan melalui Romo Ito. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas cinta dan pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami semua untuk keselamatan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas putramu yang hadir di tengah-tengah kami, yang telah mengorbankan diri untuk keselamatan kami. Sudi kiranya perbuatan-perbuatan baik, karya-karya baik yang telah dimulai oleh putramu di dunia ini, kami contohi, kami laksanakan dalam hidup kami, agar bisa menolong kami untuk mendapatkan keselamatan yang ditawarkan oleh putramu sendiri. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh perjalanan hidup kami ke depan. Sudi kiranya rahmat dan berkat-Mu yang telah Engkau mulai dalam diri kami masing-masing, Engkau sempurnakan dalam proses, dalam perjuangan hidup kami ke depan. Kami mohon ini lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat Roh Kudus-Nya atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah Sama-sama, sahabat Bu. Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.